Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini sudah part 4 dan kita masih dalam pembahasan soal P3K Sekolah Rakyat yang mana akan dibuka pada tahun 2026 ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasan soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komennya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, seperti biasa, langsung saja kita bahas soalnya. Adapun untuk soal yang pertama, Ogi ditunjuk oleh atasan untuk membentuk sebuah tim kerja dan Ogi sebagai ketua tim. Tim Ogi diisi oleh rekan-rekan yang berasal dari berbagai macam lulusan dan keahlian mulai dari IT, sinematografi, statistik, marketing, dan lainnya. Tim Ogi diharuskan mencapai target yang sudah ditentukan oleh atasan. Yang akan Ogi lakukan adalah A. Membagi tugas berdasarkan rekam jejak dan intuisi Ogi sebagai ketua tim. B. Membagi tugas dan peran sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. C. Membagi tugas dan peran sesuai dengan hasil penilaian awal melalui serangkaian tes apakah layak atau tidak. Dan D. Mengutamakan kenyamanan dalam pekerjaan dengan membagi tugas berdasarkan minat masing-masing anggota. Nah, seperti biasa kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Jadi pertanyaan nomor 1 ini berkaitan ataupun berhubungan dengan masalah di mana si Ogi ini ditunjuk oleh atasan untuk membuat sebuah tim kerja yang mana Ogi diangkat sebagai ketua tim tersebut. Dan di sini permasalahannya adalah tim Ogi diharuskan mencapai target yang sudah ditentukan. Dalam tim, rekan-rekan dari tim tersebut ada berbagai macam keahlian dan kelulusan yang mulai dari IT, sinematografi, statistik, dan lainnya ya. Dan di sini pertanyaannya, sebagai atasan si Ogi ini apa yang harus dia lakukan? Oke, langsung aja kita jawab, yakni yang seharusnya dilakukan oleh Ogi adalah membagi tugas peran sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Artinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh rekan-rekan kerja masing-masing, dengan mudah mencapai target sesuai yang diinginkan. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Di kantor Anda, dua rekan sedang terlibat perdebatan sengit tentang politik sehingga suasana kerja menjadi tegang. Pada saat yang bersama, Anda memiliki tugas penting yang tidak dapat ditinggalkan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya mengajak rekan yang ribut untuk menunda perdebatan sampai jam istirahat agar pekerjaan tetap berjalan. B. Saya menegur dengan sopan agar rekan yang ribut menghentikan perdebatan demi menjaga suasana kantor tetap kondusif. C. Saya melaporkan situasi ini kepada atasan dengan harapan suasana kerja bisa segera kembali kondusif dan produktif. Dan D. Saya tetap fokus menyelesaikan tugas sambil menjaga konsentrasi agar pekerjaan tidak terganggu oleh suasana ribut. Seperti biasa, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini pertanyaan nomor 2 ini berkaitan dengan masalah di tempat kerja, yang mana ada dua rekan kerja sedang membuat keributan terkait dengan perdebatan politik ya. Jadi suasana menjadi tegang. Kemudian pada saat perdebatan tersebut, kita sebagai karyawan di tempat kerja itu memiliki tugas yang tidak dapat ditinggalkan. Di sini tindak yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah ini adalah: untuk yang A, saya mengajak rekan kerja yang ribut untuk menunda perdebatan sampai jam istirahat agar pekerjaan tetap berjalan. Ini sebenarnya bisa kita ambil tindakan, namun kita cek juga B, C, dan D-nya
Untuk yang B saya menegur. Nah, menegur ini oke ya, karena dimana ini tempat kerja dan tidak seharusnya membawa persoalan lain ya pada saat sedang bekerja. Kemudian yang C saya melapor. Nah, ini tindakan kurang efektif ya kan, dibandingkan dengan A dan B-nya. Kemudian yang D, saya tetap fokus menyelesaikannya. Ini jelas ya, kita sedang dalam perdebatan teman tentang masalah politik, artinya dalam suasana yang kurang kondusif. Jadi ini kurang tepat juga, dan ini langsung saja kita eliminasi, dan yang C juga sama. Nah, di sini di antara A dan B mana yang lebih tepat? Jadi langsung saja kita jawab, yakni jawabannya adalah yang B. Jadi sebagai karyawan kita wajib menegur dengan sopan ya, agar berhenti untuk memperdebatkan demi menjaga suasana kantor yang kondusif. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 3. Tim Anda mendapatkan pujian dari atasan dan berhak atas sejumlah bonus karena penjualan tertinggi bulan ini. Sebagai ketua tim, hal yang dapat terjadi karena A. Kerjasama yang baik dan leader yang cakap yang mampu memberikan arahan jelas untuk setiap tugas yang diberikan. B. Semua anggota tim selalu bekerja dengan penuh disiplin, fokus pada keberhasilan bersama. C. Seluruh anggota tim bekerja dengan penuh disiplin dan berani mengambil resiko dalam pekerjaan mereka. Dan D. Kepemimpinan yang baik dan rekan kerja yang selalu mematuhi setiap arahan yang diberikan. Seperti biasa, sebelum kita jawab, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Jadi pertanyaan nomor 3 ini berkaitan dengan masalah tim yang kita pimpin mendapat pujian dari atasan karena berhasil memperoleh nilai penjualan tertinggi. Nah, sebagai ketua tim ini dapat terjadi karena apa? Oke, langsung aja kita jawab, yakni karena semua anggota tim selalu bekerja dengan penuh disiplin dan fokus pada keberhasilan. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan kita akan kembali melanjutkan pada video berikutnya. Jadi nantikan terus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.